Tindakan kepolisian untuk menangkap dan mengungkap ini adalah tindakan yang proporsional. Siapapun yang melakukan kesalahan itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara hukum. Direktorat Tindak Pidana Baris Krim Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang melakukan provokasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini tidak selalu membawa dampak positif. Salah satu ancaman serius yang muncul adalah kehadiran akun-akun provokatif yang secara sengaja menyebarkan kebencian, fitnah, dan disinformasi. Akun-akun semacam ini berpotensi besar mengganggu stabilitas sosial dan mengancam persatuan bangsa. Akun provokatif adalah akun media sosial atau platform digital lainnya yang dengan sengaja menyebarkan konten yang bersifat menghasut kebencian antar kelompok, mempolarisasi opini publik, menyebarkan hoaks atau informasi palsu, dan memicu konflik sara. Akun ini bisa dijalankan oleh individu, kelompok, bahkan bot otomatis, dan seringkali bersembunyi di balik identitas palsu. Dampak akun provokatif terhadap persatuan bangsa diantaranya memecah belah masyarakat. Akun provokatif kerap memainkan isu-isu sensitif, seperti agama atau etnisitas yang dapat memicu konflik horizontal. Masyarakat yang semula hidup berdampingan bisa terpecah karena terpengaruh narasi kebencian. Meningkatkan polarisasi politik dalam konteks pemilu atau isu kebijakan publik. Akun semacam ini memanfaatkan perbedaan pendapat untuk menciptakan polarisasi ekstrim. Bukan hanya berbeda pendapat, tapi juga saling menyerang secara personal dan membabi buta. Merusak kepercayaan terhadap institusi. Dengan menyebarkan fitnah atau teori konspirasi, akun-akun ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, bahkan pemerintah itu sendiri. Mengganggu stabilitas nasional. Konflik yang dipicu oleh provokasi online dapat merembet ke dunia nyata dalam bentuk demonstrasi anarkis, kerusuhan, atau bahkan kekerasan massal. Ini jelas mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Meracuni generasi muda yang aktif di dunia digital menjadi sasaran empuk narasi provokatif. Tanpa literasi digital yang memadai, mereka mudah terpengaruh dan ikut menyebarkan konten negatif. Kemudian, penyebab maraknya akun provokatif salah satunya kurangnya literasi digital masyarakat. Anonimitas di media sosial yang memberi ruang bagi pelaku untuk leluasa menyebar kebencian tanpa identitas yang jelas. Kurangnya pengawasan dan regulasi dari platform digital, dan motif politik atau ekonomi, termasuk upaya melemahkan negara dari dalam. Akun provokatif bukan sekedar masalah media sosial, melainkan ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, menjaga harmoni dan toleransi adalah hal yang mutlak. Oleh karena itu, semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan individu harus bersinergi melawan penyebaran provokasi digital. Jangan sampai ruang maya yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan edukasi, justru menjadi alat penghancur persaudaraan antar anak bangsa. Tindakan kepolisian untuk menangkap dan mengungkap ini adalah tindakan yang proporsional dan perlu kita dukung sehingga siapapun yang melakukan kesalahan itu harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara hukum. Nah, ini penting bagi kita dan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran.